ใจและสามที่มีแฟนบอลเยอะครับทุกคนอยากเล่นตามหน้าแฟนบอลเยอะอยู่แล้วครับ Apa yang menjadi gambaran di laga versus Thailand benar-benar membuktikan kalau skuad Garuda di generasi ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Okelah, orang boleh bilang secara kemampuan. Tim ini jelas masih satu level di bawah timnas U23 yang sukses menembus semifinal Piala Asia lalu. Tapi perlu diingat juga, tim ini baru aja kebentuk. Serta ini adalah turnamen perdana bagi pelatih Gerald dalam menukangi timnas U23. Maka hal yang wajar, jika dalam setiap pertandingan, ia terkesan selalu masih meracik bentuk terbaik dari tim ini, dan di luar dari segala plus minus. Tentu mentalitas adalah hal yang tidak bisa dikesampingkan gitu aja. Nah, di final sendiri, Indonesia sudah ditunggu Vietnam U23, di mana seperti biasa negara ini, selalu tidak kehabisan bahan buat julid ke Indonesia. Ya media di sana belum bermain saja, mereka sudah mengumumkan lebih awal bahwa Vietnam U23 bakal mengalahkan Indonesia dengan skor 3-1. Prediksi mereka ini bahkan sudah heboh di negara mereka. Sesuatu yang kemudian seolah dibantah oleh Thailand itu sendiri. Karena menurut sang pelatih, Indonesia punya sisi mental luar biasa yang membuat mental spirit mereka agak kendor hingga akhir. Itulah mengapa pelatih hingga pemain Thailand juga tidak ragu menyebut Indonesia sebagai tim yang gila. Bahkan pemain Thailand memperingatkan Vietnam U23, jangan pernah meremehkan Indonesia. Harus kita akui kalau timnas U23 secara umum masih banyak kekurangan. Akan tetapi kita juga harus memahami serta memberi support. Karena biar gimana pun dengan segala kapasitas yang dimiliki, semua pemain selalu berkomitmen memberikan yang terbaik. Seperti di laga versus Thailand kemarin, semua tahu kalau Indonesia dalam tekanan besar karena dituntut untuk menang di kandang sendiri. Dan tekanan tersebut semakin besar manakala Indonesia kecolongan gol terlebih dahulu. Namun dengan tekad yang kuat serta mental spirit yang tiada henti, akhirnya setelah berulang kali mencoba membongkar pertahanan rapat Thailand, Indonesia sanggup menyamakan kedudukan lewat sundulan Jens Ravens. Nah, penampilan Ravens sendiri di laga ini juga patut mendapatkan kredit. Bahkan ketika di masa akhir pertandingan, ia tampak sudah nggak sanggup lagi berdiri. Jens Ravens terus berusaha untuk bangkit walaupun tertatih-tatih. Maklum sepanjang laga ini, pemain seolah jadi incaran utama bek-bek Thailand, yang mana ini menunjukkan kalau penyerang yang satu ini emang sangat diwaspadai. Karena terbukti dari sedikit peluang yang didapat, Jens Ravens tetap sanggup mencetak gol. Begitupun dengan beberapa pemain lain, yang tetap berusaha memberikan yang terbaik sampai detik akhir. Sehingga pada akhirnya, Indonesia memang layak mendapatkan kemenangan ini. Sementara itu lawan Indonesia di final nanti, Vietnam seperti biasa tidak tenang kalau enggak julid. Gimana salah satu media di sana menyebut, jika Indonesia jauh lebih mudah dikalahkan ketimbang Thailand, ya media tersebut juga merasa kondisi fisik Vietnam dinilai lebih menguntungkan, lantaran enggak seperti Indonesia yang harus berjibaku sampai adu penalti. Keuntungan waktu istirahat dan efisiensi permainan menjadi nilai tambah signifikan bagi skuad asuhan pelatih Kim Sang-sik. Selain memiliki durasi pemulihan yang lebih panjang, Vietnam U23 juga hanya memainkan 3 pertandingan menuju final, 2 di fase grup dan 1 semifinal. Sebaliknya, Indonesia telah menjalani 4 laga yang berat, termasuk duel sengit kontra Thailand, karena grup Indonesia sendiri ada 4 tim. Meskipun begitu, Thailand sendiri dalam hal ini sedikit memberikan peringatan kepada Vietnam, sebab meskipun secara kualitas Indonesia masih angin-anginan, tapi mental dan semangat juang mereka luar biasa. Ditambah main di kandang sendiri, pastilah memberikan para pemain suntikan motivasi. Dan di final nanti diprediksi GBK akan penuh, seperti yang terjadi ketika timnas senior main. Apalagi ini adalah laga final. Nah, di samping itu semua, pelatih Thailand, Thawachai Damrong, tak lupa memberikan ucapan selamat atas keberhasilan Indonesia melaju ke final.
Meskipun kecewa dengan hasil yang diraih timnya, Tawa Chai tetap menunjukkan sportivitas tinggi dan mengakui kehebatan Garuda Muda yang sukses melangkah ke partai final. Dan pertandingan ini menjadi bukti betapa sengitnya persaingan dua kekuatan muda Asia Tenggara. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Timnas Indonesia U23 yang berhasil lolos ke final Piala AFF U23 2025. Jika kita bicara soal pertandingan hari ini, itu adalah laga yang sangat bagus. Kedua tim bermain dengan sangat baik, dan pertandingan berlangsung fair play. Kalau melihat tim kami memang masih ada beberapa kesalahan, tapi di sisi lain kami juga mampu menciptakan banyak peluang. Sayangnya kami tidak bisa memanfaatkannya menjadi gol, ucap Tawa Chai. Di sisi lain, Pak Erik mengaku jika masih banyak hal yang bisa diperbaiki. Namun, beliau juga tetap bersyukur Timnas U23 bisa maju ke final. Nah, soal lawan Nguyen, beliau menekankan untuk enggak usah minder dan berusaha balas kekalahan di final edisi 2023. Bahkan beliau juga mewanti-wanti, kalau kita enggak usah takut main keras, karena semua paham Vietnam mainnya gimana. Pokoknya di kandang sendiri jangan mau kita diinjak-injak sama pasukan Nguyen. Kalau mereka kasih keras, kita kasih keras juga ya. Kita tuan rumah di sini. Jangan mereka injak-injak kandang kita. Jadi kalau di sana main keras, ya di sini kasih keras bukan berarti mencederai ya. Kita tidak boleh ya. Tapi maksudnya kita harus berani main, ujar Erick Thohir. Ya terlepas dari apapun pokoknya semangat terus Timnas U23. Jalan masih panjang dan semoga bisa terus berkembang. Sekarang enjoy the moment dulu, sebelum nantinya kita tempur lawan pasukan Nguyen di final. Semoga para pemain bisa semuanya fit, sehingga di final kita bisa bermain dengan skuad terbaik. Catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life